Kami memang berani pasang slogan teh gratis seumur hidup. Mungkin Mas Revan juga ingat saat berdiri awal itu Pak Dini tukang ulek yang level 1 sampai level 20. Kebetulan tentang bumbu, tentang bagaimana menggoreng yang baik, higienisnya, tentang kebersihan segala, memang saya khusus datang belajar untuk ya sekolah lagi. Oh, itu apa ya? Sabar, telatennya, pokoknya ya harus ditekunin semuanya ya. Prinsip kami itu mencoba melayani, memberikan yang terbaik. Iya. Konsistensi. Usaha apapun itu harus konsisten. Semuanya harus dikerjakan dengan benar-benar ya dengan happy, dengan enjoy, semangat, semuanya dikerjakan dengan ringan. Halo Lampung G, balik lagi di podcast edisi ke berapa ini ya Pak ya? Ini udah banyak banget lah sebenarnya. Nah, sekarang kali ini kita lagi mau ngobrol sama salah satu apa ya namanya, founder, pionir ayam geprek nih. Bisa bilang pionir apa ya? Karena kan yang pertama mungkin nggak di Lampung. Ya, boleh dikatakan pertama di 2013 ya. Pertengahan 2013. Oke, terkonfirmasi itu ya sekali bahwa ini tuh ayam geprek pertama di Lampung yang mungkin kalian terutama mahasiswa dari Unila ya, udah nggak asing lagi. Jadi sekarang kita bakal ngobrol nih, bakal kita bongkar tuntas sampai ke akar-akarnya, Pak. Mengenai bisnis geprek kali ini. Kita udah bersama dengan Pak D. Aji, dan juga Bude Murti. Oke, gimana Pak, Bu? Sehat? Sehat? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kita langsung ngobrol aja kali ya Pak. Karena aku kan juga bener-bener favorit nih, salah satu favorit. Malah mungkin kalau lagi di kosan, karena aku juga agak jauh kos di Pramuka, itu kadang-kadang suka berburu juga. Saking mau bela-bela ini makan Mister Geprek. Karena kangen sama saus naga. Kalau aku tuh favorit saus naga. Saus naga. Jadi bukan yang level-level, bukan? Bukan, karena kebetulan ada penyakit juga. Pankreasku jadi nggak bisa terlalu makan pedas, tapi karena aku orang Sunda suka pedas tapi nggak bisa gitu tuh. Gimana ya? Jadi aku makannya saus naga. Ya, tapi itu juga nggak begitu pedas. Tapi itu nggak begitu pedas ya? Oh, boleh berarti next time makan cabai hijau nih. Rekomendasi dari ibu. Nah, karena kalau tadi kita udah cerita nih, katanya ibu ini salah satu juga yang bikin resepnya nggak sih? Karena Ya, udah kan berdua berdua. ya? Oh berdua. Gimana tuh awal ceritanya Bu? Bapak cerita. Boleh diceritakan Boleh. Kita gimana Pak? Jadi di pertengahan tahun 2013, persisnya itu di tanggal 7 Oktober tahun 2013, kami mulai membuka usaha kecil-kecilan. Saat itu memang awalnya Jalan Arif Rahman Hakim Oh, di Halim. BTN 2. Oh, itu waktu awal banget. Awal banget itu kita memang ya sepakat punya usaha awal itu Mister Bubur. Mister Bubur. Namanya udah Mister ya? Iya, Mister Bubur. Jadi inspirasi Mister Geprek itu karena kami mengawali dari usaha bubur ayam yang memang saat itu oke. Bubur. Jadi kaldunya itu dari ayam kampung. Tapi dalam perjalanannya karena ternyata di Unila ini dari salah satu anak kami punya anak 3 itu. Tiga bersaudara. Jadi Pak, kalau Papa mau usaha mungkin di Unila itu tempatnya mahasiswa. Karena mahasiswa ya. Ya. Kebetulan 3 anak kami itu kan kuliah di Jogja semua. Dan Semuanya di Jogja itu? Iya, kuliah di Jogja semua. Terus di sana kan lagi ngetop itu lagi ayam geprek. Ayam geprek di tahun 2013-2014 Ya, itu mulai usaha geprek itu di 2013 akhir tahun. Ya. Ya, di Kayaknya kan cocok untuk anak kuliah. Kalau bubur mungkin nggak cocok ya. Kalau bubur itu kan untuk sarapan aja. Tapi kalau momen ya. Iya, karena anak-anak kuliah itu kan suka yang pedes-pedes gitu ya. Terus ya kami mulai ayam geprek itu
kita modif, nggak seperti di Jogja kita modif liatin sini sukanya apa, misalnya kan di sini kan suka yang pedas, kalau di Jawa kan nggak suka yang pedas ya. Iya. Kita yang pedas, terus rasanya gimana, pakai gula nggak, gulanya sedikit, tapi rasanya banyak. Jadi disesuaikan lagi sama lidah orang-orang Lampung Ya, mahasiswa ya, terutama mahasiswi. Kalau mahasiswi di sini, terutama. ya kebetulan awal berdirinya Mister Geprek ini, Pak D ini, tadi siapa Mas? Revan. Mas Revan. Ya, Mas ya. Revan. Saat berdiri awal itu Pak D ini tukang ulek, yang level 1 sampai level 20. Awalnya dulu Padi ngulek sendiri. Pak D ngulek sendiri itu. Pak D masih ingat persisnya itu buka pertama yang di Unila ini di depan rumah rektor saat itu. Oh, rumah Rumah rektor Unila, Bapak Sugeng ya waktu itu. Jadi kami selalu berinovasi bahwa geprek yang bumbu, terutama bumbu dan sambal itu kita mengikuti selera anak-anak, terutama kalau yang cewek itu rata-rata hampir semuanya itu tidak suka dengan bawang putih ya. Jadi kami mengikuti hal-hal yang demikian. Dalam proses selanjutnya kami selalu menanyakan kurang apa, bagaimana. Ya bapaknya dulu pegawai, tapi kok kayaknya memang dari dulu tuh kami memang bercita-cita nanti kalau pensiun itu buka kuliner gitu loh. Karena emang kalau saya sendiri emang hobinya masak. Dari dulu Ibu. Ya dari dulu hobinya masak, sampai resep-resep itu juga Berarti saya kumpulin. masaknya nggak cuma bisa geprek doang Bu? Iya, Banyak bisa, ya sebenarnya. iya bisa semua. Boleh mau pesen apa? Waduh, boleh. Iya boleh di sini boleh. Atau Ibu bisa. buka catering juga? Sesuai pesanan dengan Pesanan. pesanan. Ya. Oke. Boleh kalau misalnya mau pesan itu. Itu fun fact juga tuh berarti ya, teman-teman mungkin baru tahu juga Ibu. Ternyata ibunya ini emang dari dulu suka masak ya. Iya. Mungkin ibu resep juga Bu. Boleh mau resep. Terus Oke. bapak ini akhirnya sampai pensiun dini. Tapi kalau itu nggak pensiun ya. Oke. Apa nunggu sampai selesai sampai paripurna sampai ini. 36 tahun. Ya, terus saya hobi masak, tapi bapak juga maksudnya mau mewujudkan cita-cita bersama apa sebelum pensiun itu Bapak memulai dulu. Jadi ya persisnya itu sekitar yang 4-5 tahun sebelum ibu pensiun saya kebetulan tiga memulai. anak juga menyetujui, jadi mendukung semuanya. Iya. Oh, jadi dari rumahnya juga ya Pak ya? Jadi Bahkan- bisa mulai lebih dulu. Bahkan bukan sekedar mendukung, tetapi justru ketiga anak itu Ya? ya sungguh memotivasi kami berdua. Jadi ya terutama manfaat ya. Nah, di Unila ini pada saat 2013 itu kalau Sabtu Minggu itu mungkin kalau yang kawan-kawan yang angkatan 2012 Sabtu Minggu itu libur. Jadi kami memang justru di hari Sabtu Minggu itu kami berjualan, kami mencoba. Itu juga permintaan terutama dari adik-adik yang Unila yang kos di sekitar ini. Oh iya. Kenapa kok minggu libur? Libur. Jadi kita buka ya, Pak? Kita buka. Sampai hari ini kami hari Minggu Tetap buka. Iya. Bahkan kemarin waktu Covid juga aku pernah sini waktu tahun 2022 itu saat makanan itu agak susah ya di Milan, aku baru juga lagi tutup, di situ kan buka. Iya, Jadi kamu makanya tetap bisa buka. buka waktu itu. Salah satunya Ya, juga. tapi dengan sungguh-sungguh dengan standar yang memang ditentukan oleh katakan di saat itu kan kita ada Ada gugus peraturan. ya, Ya, betul. gugus. Jadi kita juga mentaati itu, tetapi betul. ya dengan standar yang ditentukan tetap Ya. kami mencoba itu satu ya apa ya, kami kepingin juga memfasilitasi adik-adik gitu. Kegalauan mungkin kesulitan untuk makan dan Nah, aku makanya mau berterima kasih juga nih, Mbak. Iya. Karena dulu jadi opsi waktu Iya, masih iya. ngampus ya kan. Jadi makan agak susah nih. Alhamdulillah gue buka juga di Mister Buka ternyata kan. Di saat oh ya itu. kembali ke ini Mas Revan. Kalau ibu jujur kalau di kulineran itu Ya. saya harus belajar ke ibu. Tapi kalau untuk khusus untuk ayam geprek kebetulan tentang bumbu, tentang bagaimana menggoreng yang baik, higienisnya, tentang kebersihan segala memang saya khusus datang belajar untuk ya sekolah lagi. Oh, itu Bapak yang Ya, saya memang untuk ya komposisi bumbu hal-hal yang demikian memang saya betul-betul belajar ke yang ahlinya. Saya didampingi oleh salah satu ya anak sulung kami.
Oh iya. Saat itu ya saya Untuk ya fokus di bidang Iya, ayam iya, geprek ayam gitu ya. geprek. Iya. Jadi kisah awalnya Mister Geprek ini dari bubur dulu, kemudian barulah jadi Nah, Mister Geprek situasinya ini. kayaknya dilihatnya kayaknya lebih cocok untuk mahasiswa itu. Nah, Bisa lebih cepat Mas Revan. Terus ada satu sebetulnya untuk kulineran di sekitaran kampus itu kami di saat mungkin yang kawan-kawan yang lain belum berani teh gratis, kami memang berani pasang slogan teh gratis seumur hidup. Mungkin Mas Revan juga ingat gitu ya. Kita memang sampai hari ini dan itu tetap kami pegang karena itu memang moto kami. Kami buat moto bahwa makan di sini ya mahasiswa makan mungkin perlu minum yang banyak, hal-hal yang demikian kita siapkan galon sampai hari ini pun masih tetap. dan itu dari awal ya? Dari awal Sudah kita seperti ini. iya. Itu jadi solusi banget Pak. Iya. Kalau makan pedes kan ya butuh minum agak banyak ya. Nah, kembali lagi Mbak, tadi kan udah disebutkan bahwa target utamanya memang dari awalnya memang mahasiswa. Mahasiswa. Ayam geprek ini juga memang bisa dibilang makanan mahasiswa banget kalau di zaman sekarang ya, tapi dari zaman dulu juga ternyata ya. Nah, respon dari mahasiswa saat Bapak pertama kali buka gitu Pak, itu apakah langsung rame waktu Bapak dulu pertama kali masih mulai gitu Pak? Gimana Pak? Antusiasmenya? Antusiasnya memang dari awal karena mungkin kami yang di saat itu yang mengawali geprek, ayam geprek itu apa sih gitu kan? Kami belum ada ya? kami mencoba ya berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Ya soal pelayanan, soal kebersihan, sekalipun awal pertama kita memang tempat itu di depan rumah rektor di jalur 2 itu ya sekitar 3x6 ya tempat. Waktu pertama itu? Iya. Kalau pertama kali sih ya nggak gitu rame ya, tapi kita kuncinya itu kan harus sabar, telaten ya. Pokoknya ya harus ditekunin semuanya ya. Terus harus konsisten juga ya. Kalau misalnya mau buka ya telaten. Jadi memang dari awal itu ya kita harus bertahap ya. Kita nggak mungkin maksudnya pas langsung buka. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan udah berbagai cara banyak yang biar rame ini ya. Kalau dulu masih belum, tapi kita dengan sabar, telaten ini ya pokoknya harus konsisten itu kan. Nah itu juga mungkin jadi pesan untuk teman-teman yang nonton ya Bu ya, bahwa kalau misalkan mau bikin usaha itu harus bersabar, konsisten, dan jangan lupa juga mendengarkan apa namanya masukan-masukan dari pelanggan. Kayak tadi ya, buka weekend, buka dong, buka ya Bu ya. Oke. Ada satu hal ya Bu ya. Jadi kalau spesial ayam Mister Geprek ini sampai tahun masuk ke tahun ke-11 ini kami memang di saat bukber, di saat bulan puasa kami memang mempersiapkan tempat maupun prasarana lainnya itu ya kita siapkan yang musola, tempat berkumpul, tempat mereka berdinamika, buka bersama itu mungkin di antara tempat-tempat di sekitaran Unila ini mungkin kita itu dari awal 11 tahun yang lalu kami betul-betul siapkan ya. Terus kuncinya kalau kami itu pengen gini, kalau misalnya kayak soal bumbu misalnya ayam geprek ini ya, apa kalau bisa itu semakin lama kita semakin baik, jangan dikurangin bumbunya kan ada ya. Kalau misalnya udah laris ini, tapi kita berusaha untuk semakin lama ya semakin enak. Kalau memberikan yang terbaik ya Bu ya. Ya, Semakin baik semakin baik. Itu Karena kan memang namanya usaha juga dapat kuncinya itu di konsumen. ya. Kepuasan konsumen itu nomor 1 ya Bu ya. Dan ibu itu selalu wanti-wanti itu kepada siapapun, terutama ya kepada tim worknya, tim kerjanya sampai hari ini itu selalu diingatkan, jangan ya soal bumbu katakan dengan sekian potong ayam tetap yang kita harus tetap konsisten. Ya. Itu penting sekali. Sudah memberi apa kepada anak-anak itu pokoknya seperti memiliki sendiri gitu loh. Jadi yang kebersihan terus ya pokoknya anggap aja ya punyanya sendiri gitu. Jadi kan ada semangat ini. Karena moto Mister Geprek ini kita kan family. Motonya? Ya. Apa motonya Pak? Family gimana? Dia number one, dia family. Wih, biar number one, biar family. Iya betul itu. Aku baru dengar tuh. Iya. Itu moto timnya ya? Ya, jadi setiap oke. kami mau pagi maupun yang sore itu kita
selalu briefing, Iya. kita saling berdinamika bersama, kita doa bersama, kita selalu itu kita ingatkan bahwa ya family itu number one. Wow. Itu baru aku dengar tuh. Nah, karena sekarang kita udah bareng sama foundernya nih, para penemu dan juga pencetus dari Mr. Geprek. Aku mau nanya nih ke Pak Ade dan Bude, sambal favorit di Mr. Geprek apa sih? Boleh nggak sih dijawab? Yang favorit berarti original. Original. Kalau ini sukanya yang original. Iya, karena original itu kan emang fresh bener. Iya. Terus sesuai dengan keinginan pembeli. Jadi mau level 1, ada yang pedes, ada yang suka pedes level 20. Itu kan sesuai dengan selera ya. Iya. Tapi ada juga kalau ibu-ibu biasanya itu sukanya sambal hijau. Karena Hijau. sambal hijau nggak begitu pedas, ya udah itu nggak pedas tapi ada teriknya. Nah, Ada teri. Iya. Tapi kalau mahasiswa Iya. kebanyakan sih original. Tapi sekarang juga ada sambal matang itu juga banyak favoritnya. Iya, Iya, sambal matang itu kan Sambal bawang ya, pedas. Iya, sambal bawang juga. Kalau sambal bawang itu pedas, tapi kalau sambal matang itu seger ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu inovasi saus-sausnya itu sambal-sambalnya dari siapa Bu? Apa dari ibu juga kayak remasukan kayaknya kita harus ngadain sambal Ya karena matang. ibu ini salah satu hobi dari berapa tahun, dari 36 tahun yang lalu kami berkeluarga itu hobi kulineran memang Mas. Jadi Memang misalnya hobi kami kulineran. ke Pulau Jawa, kami jalan-jalan itu tetap pilihan pertama memang kuliner ya, tentang Oke. sambal yang ada hubungannya dengan usaha Usaha, kami. ya. Ya. Saya kira itu ya banyak kalau inspirasi untuk kita berdinamika itu memang ibu saya harus jujur ibu banyak yang jadi guru kami lah. Oke. Karena ibu juga ada suka beneran sama masak kan Bu? Iya. Beneran hobi memasak Tapi ya? kami terjun itu ya sebelum pensiun saya udah mulai kalau tiap tadi yang Bapak bilang itu udah bersama tuh. Saya juga pernah ngulek saya di pinggir jalan yang Oh ikutan Bapak? Iya. Jadi waktu kalau lagi Sabtu Minggu berdua? Atau Iya. Ya, tapi saya biasanya cuma Sabtu Minggu aja karena Oke. sampai ini kan kerja ya. Iya. Jadi Sabtu Minggu saya ikut gimana tuh rasanya bisa itu karena kan memang dari dulu senang bisa jualan, bisa terwujud ini sebelum waktunya tapi udah terwujud dan bisa buka kuliner. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua. Kita bisa lihat kenapa Mr. Geprek ini dari dulu sampai sekarang itu selalu konsisten. Bahkan setiap tahun tuh ada aja perkembangannya. Alhamdulillah ya Pak ya. Dari dulunya masih mengawali jalur 2 Iya. sampai sekarang alhamdulillah udah besar nih coba Pak. Ya. Ya kalau Pak De Bude nggak berani menilai sendiri, tapi itu mungkin dari konsumen bersama dari adik-adik mahasiswa kami. Yang jelas prinsip kami itu mencoba melayani, memberikan yang terbaik. Iya. Dulu Mungkin tahun dari- berapa juga pernah dapat penghargaan itu menjadi Nah. tambah semangat Oh, iya. kita. Nah boleh Bu, ada penghargaannya boleh dikasih lihat ke Di teman-teman nih. 2017. Oke, terima kasih ya Mas. Nah, ini Penghargaan juara partner GoFood Mr. Geprek kategori GoFood terbaik provinsi Lampung. Ya, provinsi. Ya. Wah. Di tahun berapa ini, Mas? Dari tahun berapa? 2000 berapa? Ya sudah berapa kali 2017. sih ya? Ya, berapa kali ya? 2017. Kita Iya. memang ada berapa kali yang untuk Nah, itu terutama jadi untuk menambah bagus. semangat Itu menambah kita. semangat kita juga Wah. harus lebih baik. Oke, keren banget ya, ternyata emang udah ada penghargaannya juga dari tahun 2017. Ya. Ya. Oh iya, tadi Mas Rifan kan menyampaikan Iya. bahwa konsistensi tentang rasa. Rasa itu memang kami setiap cabang ya kita mencoba, kita buat SOP. Jadi jangan sampai nanti cabang yang Unila dengan yang di Rabong, dengan yang di Enggal, yang Iya, di Teluk itu itu nanti berbeda. berbeda. Jadi kita selalu memberikan ya SOP, standarnya begini loh. Quality control ya, Pak, ya. Komposisi ya. Hal-hal yang demikian itu selalu. Lalu dari apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa kita ya harus selalu memberikan yang lebih baik. Harus dong Pak. Ya, beberapa cabang juga kita kumpulin. Yes. Misalnya yang bagian pengulek kita kumpulin, jadi biar ada rasanya itu ya sama gitu. Iya.
itu kuncinya ya Bu ya. Iya. Nah tapi kalau aku boleh tanya ke Bude nih, next step-nya apa nih? Rencana ke depannya kira-kira ada apa gitu dari bisa buka? Mungkin Bude atau Pade boleh menjawab? Yang terdekat aja. Yang terdekat ini memang ya harus apa ya Mas Devan ya, kita juga pada akhirnya kuliner ini kan harus konsumen itu adalah raja. Adalah yang memang yang kita melayani itu untuk konsumen. Kita juga harus memilih sebetulnya menu-menu apa sih, nggak menutup kemungkinan nanti geprek ini pun mungkin akan berinovasi. Mungkin cita rasanya mungkin kita buat mungkin jenis yang pasti kalau sekarang sambalnya lah itu pasti. Sambalnya ya. Iya. Meliputi dengan lidah-lidah. Iya. Jadi semester geprek juga banyak pilihan. Nah, Jadi nggak selain ayam geprek. Tapi memang yang paling ini kan yang utamanya ayam geprek. Tapi di sisi lain juga ada menu-menu tambahan. Ada seperti si sapi. Si sapi juga aku suka banget. Ya, si sapi biasanya banyak yang suka ya, banyak keluarga. Kalau ayam geprek kan untuk mahasiswa. Tapi ada juga ayam pedas, terus ada nasi kulit juga ada, mie juga ada, terus sekarang ada berbagai macam tambahan bumbu saus itu ada. Jadi nggak original aja. Jadi ya mengikuti perkembangan. Ya. Oke. Nah kalau gitu nih Bu, karena kita udah sampai ke segmen terakhir nih, dari Pade dan Bude, satu dulu. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman yang menonton, terutama anak muda mungkin ya, atau siapapun yang lagi memulai bisnis, gitu. Pesan-pesannya kira-kira apa nih? Pade dulu ya, Pade dulu boleh. Iya. Jadi pertama itu konsistensi. Usaha apapun itu harus konsisten. Usaha apapun itu di saat kita mungkin sepi, kita juga harus bisa mensyukuri. Orang usaha kalau kita nggak bisa mensyukuri, memang pada akhirnya yang timbul kejenuhan. Padahal kita itu penting sekali konsistensi, menjaga teamwork itu juga itu sangat penting. Terutama kalau di Unila, di Mister Geprek ini kan banyak anak muda. Nah, sebetulnya anak-anak muda ini pun kita juga harus selalu kita beri semangat. Iya, dirangkul terus kita berikan semangat. Kita nggak boleh bosan ya memberikan contoh, terutama kalau kami terutama yang katakan sudah mencoba dunia usaha ini ya harus memberikan keteladanan yang baik. Jadi kalau untuk adik-adik konsistensi itu penting dan semangat ya. Jadi apapun itu kalau kita memang punya tekad yang baik dan selalu kita evaluasi terus, mudah-mudahan pasti berhasil. Oke. Kalau dari Bude gimana Bude? Ya, pokoknya kuncinya pertama tuh harus sabar. Terus yang nomor satu ya semangat. Jadi semuanya harus dikerjakan dengan benar-benar ya dengan happy, dengan enjoy, semangat, semuanya dikerjakan dengan ringan. Terus ya harus bisa bersatu dengan karyawannya juga, ya dengan tim. Jadi jangan kita undang-undang bos ini ya, tapi kita tetap ya hubungan baik antara bersama karyawan itu tetap harus dijalin. Jadi karena itu kan juga satu tim. Dan dengan pelanggan Mas Rifan itu penting karena kita harus komunikatif, kita tetap harus ramah, memberikan yang terbaik, kebersihan di sekitar kita kuliner, usaha apapun, kebersihan, kedisiplinan itu penting. Karena nggak ada bisnis kan ke konsumen ya. Iya. Kalau nggak ada yang beli ya gimana ya? Jadi kan pelanggan dulu nomor satu. Nomor satu itu pelanggan itu raja kita. Kalau Pade Bude pernah jadi kasir, kami ya awalnya jadi kasir. Jadi hubungan dengan pelanggan dengan konsumen itu benar-benar terjalin baik. Makanya kita juga mendidik anak-anak ini untuk baik kepada pelanggan. Oke. Kalau bahasanya Bude itu sebetulnya kita selalu mengingatkan itu seperti apapun kita tetap harus rendah hati. Itu yang bersyukur. Ya, bersyukur yang diberi sekecil apapun itu kita harus bisa mensyukuri. Itu
Kalau kita bisa bersyukur kata Budi, dan itu memang fakta hidup kami itu, ya tadi yang mungkin sabar itu bisa terlaksana. Ibu ini sabar orang. Oke, baik, terima kasih Pak De dan Bude. Kalau gitu ya, kita Baik, udah Mas sampai Revan. di penghujung acara ini. Kalau di podcast kali ini seru banget, udah sharing-sharing terkait bagaimana kisah awalnya Mr. Brand, pembangunannya kayak gimana bisa sampai seperti ini, dan juga tentunya rencana kedepannya seperti apa. Terima kasih Pak De dan Bude udah sharing-sharing. Terima kasih Mas Revan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi bahwa pesan dari Pak De tadi dan Bude, aku rangkum ya Bu ya. Kalau misalnya bangun usaha itu yang pertama harus konsisten, dan jangan lupa juga untuk sabar, dan jangan lupa kita kalau misalkan ada punya rezeki harus tetap bersyukur dan juga rendah hati, seperti itu. Dan Itu dia bisa pesannya. berbagi. Dan bisa Berbagi ya, Pak. berbagi. Nah, itu Oke. benar-benar kalau kami bisa berbagi dengan ya ini rasanya puas. Ya, terima kasih Pak De, Bude. Kalau kayak gitu, Terima kasih, Mas. mari kita tutup podcast saat ini di Dengar Cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman semua. Oke, sampai jumpa.